Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar lagi, gitu. Kita akan belajar bahasa pemrograman lagi. Dimana sekarang kita akan belajar tentang yang namanya percabangan dan juga perulangan. Nah, jadi pada percabangan ini nanti kita akan bahas tentang yang namanya if, gitu. Ada else, habis itu ada switch, dan juga ada namanya matematik gitu ya. Dan untuk perulangan ada for, ada while, ada do while, dan masih banyak lagi. Oke, tidak perlu banyak bacot, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Yang pertama, jangan lupa aktifkan dulu examnya. Aktifkan exam dan Apache-nya juga diaktifkan ya, bagi yang belum. Setelah itu, kita buka text editor yang diperlukan. Nah, jadi sebelumnya kan kita sudah membuat sebuah folder yang namanya cafe coding ya. Nah, jadi pada folder cafe coding ini, dia akan memuat semua pembahasan tentang pemrograman PHP ya, di kelas cafe coding gitu. Nah, jadi silakan buka folder itu dengan cara ambil file, habis itu open folder, dicari foldernya taruhnya di mana gitu. Di htdocs, habis itu dicari cafe coding. Nah, gitu. Selanjutnya, agar gitu ya, agar project kita atau kegiatan kita terlihat rapi gitu. Kita di sini buat sebuah folder baru dengan cara klik file. Habis itu ambil yang nih, klik kanan, habis itu ambil yang new folder. Di sini kita buat tentang percabangan ya. Percabangan. Oke. Nah, jadi percabangan ini tadi kan sudah Rian jelaskan bahwasanya di percabangan ini kita akan membahas tentang if gitu. Di sini kita buat if aja. If titik ini aja lah, if else if, habis itu else titik php, di save, disimpan. Nah, jadi pada ketemuan sekarang kita akan menggunakan sebuah website gitu ya. Saya Rian akan menggunakan sebuah website yang nama websitenya itu W3 School gitu. Bagi teman-teman yang tertarik untuk menggunakan website tersebut, silakan gitu. Karena pada website ini dia membahas tentang banyak hal gitu ya, tentang banyak bahasa pemrograman. Nah, di sini saya dilihat ada JavaScript, SQL, Python, PHP, Bootstrap, habis itu Java, C++ gitu. Pokoknya banyak lah. Nah, jadi dari segi penjelasannya pada W3 School ini itu mudah untuk dipahami gitu. Bagi kawan-kawan yang baru belajar gitu. Soalnya di sini dibikin penjelasan dulu gitu sebelum dimasukkan ke pembahasannya. Nah, oke, sekarang kita akan membahas tentang if ya. Jadi yang if ini juga bisa disebut dengan fungsi logika. Kenapa begitu? Karena yang if ini bisa memilih gitu ya, bisa menjalankan suatu kondisi apabila kondisinya benar gitu. Nah, sekarang coba kita baca yang if-nya ini. Coba. If yaitu menjalankan beberapa kode jika satu kondisi benar gitu. Ingat, if akan menjalankan beberapa kode apabila kondisinya itu benar gitu. Paham nggak? Misalnya nih, contohnya kita masuk ke text editornya, jangan lupa diketik PHP, diklik tab. Nah, ulang lagi, diketik PHP, diklik tab. Oke, maka dia akan langsung membuatkan secara otomatis sintak dari PHP-nya gitu ya. Oke, sekarang kita belajar tentang if. If, kita buat variabel dulu lah, variabel nama. Variabel nama, misalkan namanya Andre gitu ya. Titik koma. Bawahnya kita buat if. Nah, if. Jadi pada text editor kita kan misalkan kita ketik if, dia akan mengeluarkan beberapa opsi yang bisa kita pilih gitu ya. Silakan teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Caranya menggunakannya gimana gitu. Gini. Kita buat dulu variabel namanya,
variabel nama, habis itu sama dengan. Nah, jadi kalau pada ini ya, kalau misalkan pada bahasa pemrograman, sama dengannya itu bukan 1 gitu, tapi 2 atau 3 juga bisa gitu. Nah, misalnya gini, kalau misalkan namanya sama dengan Andre, maka tampilkan sebuah pemberitahuan mahasiswa STMIC Indonesia. Oke. Nah, coba kita pahami dulu. Maksudnya gini, ini kan yang variabel nama kita buat Andre ya. Nah, jadi yang fungsi logikanya ini, yang if ini, dia akan mencek apakah variabel nama sama dengan Andre gitu ya. Apakah variabel nama ini sama dengan Andre gitu, ini. Kalau misalkan sama, maka tampilkan mahasiswa STMIC Indonesia. Oke, coba kita tes. Kira-kira tampil nggak nih? Oh, coba ya, kita buka dulu examnya. Kita masuk ke Apache, klik admin. Dicari folder dari Cafe Coding yang tadi ya. Mana tadi? Ini. Dicari yang percabangan. Yang if, else. Nah, ini. Kenapa bisa tampilkan mahasiswa STMIC Indonesia Padang? Karena kondisinya itu benar gitu. Kondisi yang ada di if ini itu terpenuhi, benar apa adanya gitu. Coba kita rubah yang ini, yang variabel nama yang di if-nya kita ganti dengan Tino misalnya. Kira-kira tampil nggak nih yang mahasiswa STMIC Indonesia-nya? Nggak tampil ya. Kenapa? Karena pas dicek gitu. Pertama kan dicek dulu nih sama programnya gitu. Pertama variabel sama dengan Andre gitu. Nilainya Andre. Habis itu dicek di if. Variabel nama sama dengan Tino gitu. Maksudnya sini, jika variabel nama sama dengan Tino, maka tampilkan sebuah pemberitahuan yaitu mahasiswa STMIC Indonesia. Nah, gitu. Karena yang variabel namanya ini salah gitu ya, karena yang dinilai dari variabelnya itu bukan Tino, maka dia tidak akan tampil gitu. Karena kondisinya tidak terpenuhi atau tidak benar. Nah, seperti yang sudah jelaskan tadi sebelumnya di website. Nah, jadi if ini akan jalankan apabila kondisinya itu benar gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke namanya else. Nah, gini cara bikinnya, else. Nah, jadi else ini maksudnya apabila yang if ini salah, maka dia akan masuk dan mencek yang bagian yang else gitu. Apabila ingat, nah gini, coba ingat lagi. Apabila yang di if ini salah, maka dia akan masuk ke yang else. Else gitu ya. Coba kita buat sini echo bukan mahasiswa STMIC Indonesia. Oke. Nah, coba kira-kira tampil nggak yang else-nya? Tampil ya. Karena kondisinya itu memang salah gitu. Nah, gini. Coba kita pahami lagi. Jadi yang else ini gunanya dia akan dijalankan apabila kondisi dari if yang ada di atasnya itu salah gitu. Apabila yang di atasnya itu tidak ada yang benar satupun, maka dia akan masuk ke bagian yang else gitu. Oke. Nah, jadi kapan sih kita menggunakan yang if sama else ini gitu? Kalau misalkan teman-teman cuma butuh satu kondisi aja ya, tapi kondisinya itu benar, maka teman-teman bisa hanya menggunakan yang if aja gitu. Kalau misalkan teman-teman butuh dua kondisi, yaitu benar dan salah, nah teman-teman bisa menggunakan yang if dan else. Kalau misalkan banyak gimana gitu? Banyak juga bisa. Coba kita lagi di websitenya. Kita buka yang website Biotika School. Nah gini, tadi kan kita sudah membahas tentang if, else gitu ya. Nah coba kita baca. If else menjalankan beberapa kode jika kondisi benar dan jika kondisi itu salah gitu. Nah maksudnya gini, kalau kondisi dari if-nya ini benar, maka dia akan menjalankan yang bagian if. Sebaliknya, kalau misalkan bagian if-nya salah, gitu, dia akan masuk ke else gitu.
Jadi else ini akan jalankan apabila kondisinya salah gitu. Gitu ya. Sebenarnya mudah kok belajar ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian if, else, if, dan juga else. Nah, coba kita pahami lagi penjelasannya. Menjalankan kode yang berbeda untuk lebih dari 2 kondisi. Nah, coba ingat lagi. Coba dipahami. Menjalankan kode yang berbeda untuk lebih dari 2 kondisi. Maksudnya gimana nih? Nah, kalau misalkan nih, yang di mahasiswa itu udah banyak gitu ya. Misal gini lagi. Ini aja lah. Kita pakai yang ini aja, kita tambah. Yang else ini silahkan turunkan ke bawah. Kita klik enter. Nah, satu kita bikin else if kondisi. Nah, jadi pada else if ini kita bikin nama sama dengan salah. Nama sama dengan siapa ini namanya? Coba kita bikin Dodi ya. Dodi. Oke, Dodi. Jadi kalau misalkan namanya sama dengan Dodi, maka tampilkan sebuah pemberitahuan, tampilkan sesuatu ke browsernya, yaitu dia mahasiswa UNP. Kira-kira gini ya kita bikin ya. Dia mahasiswa UNP. Coba cek. Kira-kira di sini benar nggak kondisinya? Gak ada yang benar ya. Kenapa? Karena setelah dicek itu, dia masuk dulu ke if yang pertama, dicek apakah variabel nama sama dengan Tino. Salah ya, salah. Karena nilai dari variabel kita itu namanya Andre, bukan Tino gitu. Masuk lagi ke bawah, dicek lagi. Apakah variabel nama sama dengan Dodi? Enggak. Salah itu benar, salah juga ya. Karena nilai dari variabel nama itu Andre bukan Dodi gitu. Nah, kalau misalkan dia salah, berarti dia masuk ke else. Kira-kira benar nggak? Coba kita cek ya. Buka lagi yang bagian ini tadi, bagian katedoknya tadi. Nah, saya tampil yang masih yang tadi, bukan mahasiswa STMIK Indonesia. Coba kita rubah yang ini, yang variabel namanya dengan Tino misalnya. Oke. Kita rubah dengan Tino. Kita save, habis itu kita cek lagi hasilnya. Nah, tampil mahasiswa STMIK Indonesia. Kenapa? Karena kondisinya terpenuhi gitu ya. Karena variabel namanya kita sudah mengubah nilainya tadi gitu. Kita sudah mengubah nilainya dengan Tino. Nah, dicek lagi nih di sini di if. Apakah variabel nama sama dengan Tino? Gimana? Benar nggak? Benar ya. Maka dia akan tampilkan sebuah teks yaitu mahasiswa STMIK Indonesia. Coba kita rubah yang variabel namanya ini dengan Dodi misalnya. Nah, kira-kira ada benar nggak kondisinya? Ada, yaitu yang ini gitu ya. Nah, ini pertama dicek dulu nih, apakah variabel nama sama dengan Tino? Tidak, salah gitu kan, kondisinya tidak terpenuhi gitu. Dia masuk ke bagian ini, bagian else. Dia masuk ke bagian else if. Apakah variabel nama sama dengan Dodi? Benar nggak? Benar ya. Gini, variabel namanya kan sama dengan Dodi ya nilainya. Gitu. Maka tampilkan sebuah tag yaitu dia mahasiswa STMIK, mahasiswa UNP. Maaf salah. Oke, kita cek hasilnya. Nah, itu. Tampil dia mahasiswa UNP gitu ya. Kira-kira sini paham nggak? Nah, jadi pada konsepnya, yang if ini akan dijalankan gitu ya. Perintahnya akan dijalankan apabila kondisinya terpenuhi. Nah, pertanyaannya, kapan sih kita menggunakan if, else if, dan juga else itu? Gini, konsepnya itu, kalau teman-teman hanya menggunakan satu kondisi aja ya, satu kondisi misalkan cuma variabel nama, habis itu sama dengan Tino gitu ya. Ini disebut dengan satu kondisi, maka kita hanya perlu menggunakannya if. Nah,
Kalau misalkan teman-teman gitu ya ingin menggunakan sebuah kondisi, apabila dia benar tampilkan sesuatu dan salah tampilkan sesuatu juga gitu. Nah, ini maksudnya kita menggunakan dua kondisi. Yang mana kondisi benar berarti kita menggunakan satu if gitu ya, satu if. Kita menggunakan satu, jelas nggak? Gini. Nah, kita menggunakan satu if dan juga apalagi satu else ya. Jadi else ini akan dijalankan apabila kondisinya itu salah gitu. Nah, ini. Selanjutnya, kapan sih kita menggunakan yang else if gitu? Kita menggunakan else if apabila kita memerlukan kondisinya lebih dari dua. Ingat ya, lebih dari dua ya. Misalnya kayak data sini, berarti kita menggunakan sini 3 kondisi ya. 3 kondisi namanya ini. Kita menggunakan 3 kondisi. Oke, caranya. Pertama, kalau 3 kondisi berarti kita butuh satu if. Kita butuh satu if. Habis itu kita butuh satu else if. Maaf ya agak belepotan. Agak susah sih ngetiknya. Habis itu kita perlu menggunakan satu else. Jadi sebenarnya kita menggunakan ini tergantung dari kondisinya ya, tergantung dari keperluan kitanya gitu. Kalau misalkan kita perlunya lebih dari 2 kondisi, maka kita menggunakan if, else if, dan juga else. Kalau misalkan kita hanya perlu menggunakan satu kondisi, berarti kita hanya perlu menggunakan if aja gitu. Oke, kalau misalkan dia banyak gimana? Kalau misalkan dia banyak gimana bro gitu? Caranya sama kayak tadi gitu. Diawali dengan if gitu. Diawali dengan if. Habis itu dilanjutkan dengan else if. Gini. Jadi else if ini bisa digunakan banyak ya. Contohnya gini. Habis itu dilanjut dengan else. Bentar ya. Begini misalnya. Kalau misalkan kita menggunakan 4 kondisi, berarti kita butuh if di sini, kita butuh else if, ini baru 2 ya, 2 kondisi, kita butuh else if lagi 3 kondisi, terakhir baru kita buat yang else. Nah, ini namanya kita menggunakan 4 kondisi gitu ya. Yang di dalamnya yang kondisinya silahkan sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman gitu. Jadi gitu kira-kira konsepnya ya. Kalau misalkan satu kita menggunakan if, kalau misalkan kita membutuhkan 2 kondisi, kita menggunakan if dan else. Atau kalau misalkan 3 kondisi atau lebih, berarti kita menggunakan if, else if, dan juga else gitu. Nah, coba kita rubah ini nih. Yang variabel nama kita tukar dengan angka ya. Kita tukar dengan angka. Nah, jika kita bikin angkanya di sini sama dengan 10 ya, dalam bentuk TP data integer gitu. Pertama di sini nih, kita bikin dari awal lagi ya, diulang lagi biar lebih mudah dilihatnya. Untuk satu kondisi, pertama kita panggil dulu variabelnya, variabel angka. Nah, jadi gini, saya ingin sebuah kondisi apabila yang string angka base kecil dari 10, maka tampilkan sebuah teks yaitu echo angkanya kecil gitu. Nah, ini tuh satu kondisi. Kalau 2 kondisi kita perlu else if kita panggil string angka, variabel angka. Kalau misalkan dia besar sama dengan besar 10 aja lah, besar dari 10, maka tampilkan sebuah teks gitu. Echo angkanya besar. Nah, selanjutnya, jadi di sini kita menggunakan 4 kondisi ya. Berarti kita menggunakan if, else if 2 kali dan else. Kita panggil variabel angka. Apabila variabel angka sama dengan 10, maka
tampilkan sebuah teks apa nih, echo angkanya sama besar gini ya. Else, nah yang terakhir nih, apabila kondisinya salah, kita tampilkan sebuah teks tidak ada yang benar gitu. Tidak ada yang benar, semuanya salah ya. Oke, gini. Nah, pertanyaannya kira-kira tampil semua nggak? Kira tampil semua nggak? Nah, coba kita lihat. Di sini kita kasih BR ya, supaya nanti teksnya itu turun ke bawah. BR ini adalah sebuah elemen HTML yang gunanya untuk membuat sebuah baris baru gitu. Kalau misalkan kita nggak bikin BR, dia nanti akan apa? Akan berjejer ke samping gitu, badal ke samping. Coba kita lihat hasilnya. Nah, kita ambil tadi, coba kita refresh. Oh, ada yang salah. Yang mana nih? Di line 21. Coba kita tengok 21. Ini yang salah ya. Apa salah gini? Ganggu dia. Oke, kita cek. Angkanya sama besar. Kenapa? Coba kita rubah ini sama ini. Jadi besar sama dengan gitu ya. Ah, 10. Oh iya, maaf, kondisinya ini juga kita perlu perbaiki ya. Nah, jadi gini, kalau misalkan nih yang kondisi pertama yaitu kan variabel angka. Apakah variabel angka kecil dari 9? Kecil dari 9? Salah ya. Berarti dia nggak mengambil yang ini. Dia nggak mengambil kondisi yang pertama. Setelah itu masuk ke yang dua. Apakah variabel angka besar dari 10? Jawabannya juga tidak. Kenapa? Karena nilainya itu 10 gitu. Karena nilai 10. Selanjutnya ini yang kondisi ketiga. Apakah variabel angka besar sama dengan 10? Benar. Kenapa benar? Kenapa yang besar sama dengan 10 ini berarti dia mengcek itu besar sama dengan 10 gitu. Jadi istilahnya gini, kita membatasi besarnya itu yang paling besar sama dengan 10 gitu. Dia itu benar ya, benar. Kenapa? Karena yang variabel angkanya itu memang 10 nilainya gitu. Coba kita cek, pasti dikeluarkan yang ini. Yang echo angkanya sama besar. Coba. Nah, gitu. Coba kita rubah yang ini. Apakah variabel angka kecil dari 9? Tidak. Nah, coba gini. Yang pertama kita rubah jadi 12. Yang kedua kita rubah 9. Ya, ini kita rubah jadi sama dengan 2 kali aja. Sama dengan, oke. Coba. Kira tampil nggak? Angkanya kecil. Oh ya, jadi gini. Jadi yang pada logika ini dia tidak bisa menampilkan banyak ya. Dia tidak bisa menampilkan banyak kondisi gitu. Dia tidak bisa menampilkan banyak perintah. Jadi kalau misalkan nih yang di pertamanya dicek dulu nih, dicek tapi benar gitu. Harusnya kan kalau misalkan kita logikanya ini benar semua ya, kecuali yang else. Ini benar semua. Kenapa? Pertama, variabel angka kecil dari 12 gitu. Memang benar kalau misalkan 10 itu kecil dari 12. Selanjutnya, yang kedua, angka besar dari 9 memang benar. 10 itu kan memang besar dari 9 gitu. Yang terakhir, angka sama dengan 10. Ya memang benar gitu, angkanya memang benar 10 gitu ya. Nah, jadi gini, kalau misalkan kondisi yang pertamanya itu benar, maka dia akan menampilkan kondisi yang pertama gitu, perintah pertama, dan dia tidak akan mengecek lagi yang bagian bawahnya gitu. Dia akan mengecek apabila kondisinya itu salah. Coba kita rubah ini. Besar. Nah, jadi pada kondisi pertama kan kita rubah jadi salah nih. Kondisinya itu apakah variabel angka besar dari 12? Salah ya.
Karena variabel angka kita kan nilainya 10. Jadi 10 itu kan kecil dari 12. Berarti ini salah. Berarti yang tampil mana nih? Nah ini ya, yang bagian kondisi yang kedua. Itu akan tampil angkanya besar. Coba kita tengok. Nah, benar ya, tampil angkanya besar. Selanjutnya, coba ini kita salah. Kita bikin salah aja. Kecil kita buat di sini. Maksudnya di sini ya. Jadi apakah variabel angka kecil dari 9? Salah gitu ya. Misalnya 10 itu kan besar dari 9 gitu, berarti salah. Maka dia akan menampilkan ini angkanya sama besar. Nah, kita refresh. Nah, tampil. Kalau misalkan kita salahkan semua nih, kita salahin semua. Kita bikin di sini tidak sama dengan. Oke. Nah, tidak ada yang benar gitu. Nah, jadi gini, apabila kondisi datasnya tidak ada yang benar satupun, maka dia akan menampilkan, dia akan masuk ke bagian else gitu ya. Dia akan menampilkan tidak ada yang benar. Oke, kira-kira di sinilah sampai sini pembahasan kita tentang if, else if, dan juga else. Apabila ada pertanyaan dari kawan-kawan, silakan di chat aja di grup atau bisa chat pribadi sama saya, yaitu Rian Firmansyah. Insya Allah kalau misalkan ada yang bertanya, Rian akan menjawab. Saya bisa Rian gitu ya, saya akan menjelaskan semampu Rian. Oke, kalau ada yang salah saya minta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.